Kalau ada kebaktian, ada kegiatan di wihara, kita memberi alasan yang macam-macam. Inilah, begitulah, tidak sempatlah, terlalu sibuklah. Betulkah terlalu sibuk? Tidakkah pernah ada suatu hari kita itu punya waktu yang lapang? Ini pertanyaan pada diri kita sendiri. Apakah kita mau terus terbuai oleh duniawi, tiba-tiba yang kita takutkan muncul? Kalau kita orang yang bijaksana, tentunya bisa membagi waktu. Ya, kita mencari nafkah sangatlah dianjurkan. Tapi betulkah kita terlalu sibuk sehingga tidak ada tempat waktu satu kali pun dalam 1 bulan, 1 tahun untuk beribadah? Ya, jangan ada orang-orang sukanya hanya berdana, menyongkong di wihara, ya, tapi tak pernah mau ikut ibadah. Ada sebagian orang begitu. Alah, secara penting aku kasih dana. Apa itu ajaran Buddha penting sama aku, tak mau tahu. Yang penting aku bantu wihara. Nah, ini ada baiknya, tapi banyak salahnya. Bagaimana bisa mendalami dhamma, mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari kalau tidak pernah mendengar ajaran agama kita? Ya, hanya mementingkan dana, tapi untuk kehidupan diri sendiri tidak ada manfaat dhamma ajaran Buddha itu. Tidak. Mungkin dia berdana. Kalau soal kebaktian, malah repot, capek, duduk waktu habis sia-sia katanya, ya. Malah menganggap orang kebaktian itu adalah perbuatan yang sia-sia. Ini orang yang berpandangan salah. Harusnya kita itu kalau ingin mau maju dalam dunia maupun dalam spiritual keagamaan, tentunya kita bisa membagi. Ada kalanya kita terus mencari nafkah, ada kalanya kita beribadah. Kalau bisa saya kirim, ya, cari nafkah, semangat, beribadah juga semangat. Ya, sehingga apa? Sehingga dengan mengenal, ya, bahwa kehidupan ini sangatlah singkat. Bila waktunya tiba, kita sudah punya banyak bekal untuk menghadapinya, sehingga tidak akan timbul ketakutan, ya, takut nanti aku akan kemana, ya. Karena mengenal perbuatan selama hidupnya tidak menjalankan ajaran agamanya. Semua orang, semua begitu. Seharusnya orang-orang yang bijaksana menyeimbangkan. Kita perlu mencari nafkah, kita perlu bergaul, ya, di masyarakat, menghadiri undangan ini, menghadiri undangan itu bagus. Tapi utamakanlah beribadah, ya, beribadah. Kalau kita di wihara, umat lain punya rumah ibadah masing-masing. Sebetulnya umat Buddha adalah kalau beribadah yang paling enteng. Kita hanya seminggu 1 kali. Saudara kita yang muslim sehari 5 kali. Ya. Ini ibadahnya malam lagi. Kalau umat Kristen ibadahnya hari Minggu siang. Kita seminggu sekali malam lagi, tidak mengganggu aktivitas. Itu pun susah. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang Kristen, di hari Minggu mereka beribadah, usahanya tutup full 1 hari.
ya kan? Pakaiannya rapi, cantik, ya. Pakaian yang baru-baru dipakai kalau ke rumah ibadahnya. Kita sudah dikasih kelonggaran 1 minggu 1 kali malam raja, itu pun susah, banyak alasan, yang begitu, yang begini, yang begitu, yang begini. Jadi kalau bisa kita itu sebagai umat ya mengertilah mana yang penting. Seharusnya mencari nafkah penting, beribadah juga penting. Jangan hanya mementingkan duniawi, tapi kalau soal ibadah, kebaktian, kapan-kapan. Nantilah kalau sempat. Kalau sempat pula itu. Kalau mikirin sempat, kalau nggak disempat-sempatkan sampai kapan pun nggak sempat. Ya kan? Nggak disempat-sempatkan, ada saja alasan. Kalau macam saya lah ya, yang lomba yang sudah keyakinan kuat, pulang dari ladang jam 7:30 malam umpamanya ya, jam 8 kebaktian masih kembali ikut. Belum makan, ya nanti habis kebaktian untuk cari negara baru makan pulang. Rasanya kita rasa bersalah. Ada waktu yang masih bisa kita sempatkan, tapi tidak kita sempatkan. Kalau mikirin capek, ya memang capek. Nah, ini sebagai motivasi ya, sebagai untuk menambah semangat supaya kita itu jangan hanya memikirkan tentang duniawi, tapi pikirkan juga bagaimana kita melakoni kehidupan dunia begitu singkat. Latihlah diri kita menjalankan apa yang disebut dengan dana. Yang pertama, untuk persiapan. Rajinlah berdana, memberi semampu kita masing-masing, pada saudara kita, tetangga kita, rumah ibadah kita, ya. Tidak perlu harus yang langsung besar. Jangan menganggap kalau berdana itu hanya untuk orang-orang yang punya uang. Kita yang kurang mampu seolah-olah tidak mampu berdana. Sebenarnya kita mampu, tapi kita tidak mau. Kebanyakan begitu kan? Orang mampu 1.000.000 rupiah, kita mampu hanya 1.000 rupiah. Ya jangan malu, karena sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing kan. Belum tentu orang yang berdana 1.000.000 rupiah, dananya itu berasal dari uang yang tidak benar dan uangnya hartanya berlimpah. Kita yang kurang mampu hanya pas-pasan, tapi kita yang mampu cuma 1.000 rupiah. Seharusnya kita yang memiliki pahala karma baik yang besar dari yang memberi 1 juta. Ini harus perlu kita sadari. Kita hanya punya itu. Yang nyumbang 1 juta masih banyak lagi. Kita hanya punya itu. Tapi tidak kita gunakan kesempatan itu. Ada mampu, besok mesti kita cari lagi. Itu nilainya lebih besar. Jadi jangan dalam berdana itu jangan memandang kita itu orang nggak mampu. Berapa yang kita mampu, berikanlah. Orang mampu memberikan nasi bungkus 100 bungkus. Kita mampu memberikan 1 bungkus nasi bungkus ke seorang pengemis. Nilai kita itu lebih besar. Kita yang mampu hanya itu. Jadi jangan sampai dalam berbuat baik, dalam hal memberi atau berdana,
terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang perlu kita pikirkan adalah pahala atau karma baik yang bakal kita terima hasil dari apa yang kita berikan. Selanjutnya, yang kedua, latihlah sila. Yang 5 sila, latihlah yang mana kita bisa, yang mampu. Setidaknya kalau mau komplit 5, mungkin hanya mampu 2, mungkin hanya mampu 1. Silakanlah ya ditingkatkan lagi. Jangan sampai yang 5 sila itu gak pernah 1 pun kita laksanakan. Ya. 5 sila adalah kondisi seseorang untuk terlahir menjadi manusia. Ini adalah hal yang sangat penting. Seorang manusia seperti kita ini terlahir menjadi manusia. Dalam kehidupan lalu kita adalah orang-orang yang sebenarnya telah menjalankan sila. Kenapa dalam kehidupan sekarang kita malah merosot sebagai orang-orang yang tidak memperhatikan sila? Tentunya kita sangat beruntung dalam kehidupan ini bisa terlahir menjadi manusia. Kita terlahir menjadi manusia saat ini akibat dalam kehidupan yang lalu kita hidup memperhatikan 5 sila. Akibatnya sekarang bisa kita terlahir menjadi manusia. Jadi kesempatan sekarang kita menjadi manusia, jangan malah merosot. Dalam kehidupan yang akan datang kita mungkin menjadi bukan manusia. Jadi kondisi kita sekarang adalah sangat menguntungkan. Jangan disia-siakan kesempatan yang singkat ini untuk dalam kehidupan yang datang kita memetik hasil yang lebih baik. Tidak hanya menjadi manusia lagi atau terlahir di alam dewa. Selanjutnya yang ketiga yang perlu kita latih adalah tentang pengembangan pikiran ataupun meditasi. Latihlah semampu kita, ya, di rumah masing-masing untuk mempraktekkan hal yang sangat penting ini. Jangan menganggap meditasi itu hanya di wihara. Jadi kalau hanya di wihara, meditasinya hanya seminggu sekali. Ya. Usahakanlah melatih. Jangan segan, jangan malu-malu. Ada yang malu-malu mungkin sama anaknya ya. Malu lah, nanti tengok anak dulu. Orang berbuat baik kalau meditasi kok malu ya. Cobalah melatih meditasi di rumah masing-masing. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, terus meningkat. Apalagi yang muda-muda, sebelum tidur, usahakanlah meditasi di kamarmu masing-masing. Latih pikiran, ya, latih pikiran bisa kita. Jangan hanya kebaktian, meditasi hanya saat kebaktian seperti ini. Ini hanya simbolis saja, berapa menit cuma. Belum lagi apa yang dimeditasikan sudah selesai. Ya, tidak hanya meditasi itu kalau mau paling rendah 30 menit, ya. Nah, dilatih. Jadi 3 dhamma ini, dana, sila, dan samadhi, ini yang perlu kita kerjakan, ya, supaya kehidupan yang singkat ini ada maknanya, ya, ada artinya, dan ada manfaatnya. Jadi yang 3 ini perlu kita latih diri kita masing-masing. Jalankanlah dana,
praktekkanlah sila, latihlah meditasi masing-masing. Kalau mau meningkatkan lagi untuk tidak terlahir di alam benda, karena kita ketahui surga pun tidak jaminan tetap di situ terus, ada perubahan. Kita terlahir di surga, bisa nantinya terlahir lagi di alam benda. Tingkatkan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan sempurnakanlah yang 5 sila. Sehingga dengan yang 4 komponen ini, keyakinan yang teguh kepada Buddha, keyakinan yang teguh kepada Dhamma, keyakinan yang teguh kepada Sangha, dan sempurnakan yang 5 sila. 5 sila tidak lagi bolong-bolong, sudah sempurna. Ya, maka kita akan menjadi seorang Sotapanna yang mendapat jaminan dari Buddha dalam 7 kali kelahiran tetap akan terlahir di alam manusia maupun di alam dewa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, inti pokoknya adalah jalankanlah yang 3. Yang pertama, yang 3 pokok dalam Dhamma, menjalankan dana, praktekkan 5 sila, melatih pikiran dengan meditasi. Kalau mengharapkan untuk terlahir di alam dewa maupun di alam manusia, tapi belum ada jaminan untuk nanti terjatuh ke alam benda. Kalau kita tingkatkan lagi keyakinan yang teguh, tidak goyah, tidak ragu-ragu terhadap keterangan Sang Buddha, ya, kita tidak lagi curiga, betulkah Sang Buddha itu dulu ada, betulkah Sang Buddha itu dulu pernah lahir di India. Sudah tidak ada lagi keraguan-raguan. Kalau aku mengikuti Sang Buddha, menjalankan Dhamma, pasti aku akan mencapai nibbana. Tidak ragu-ragu lagi. Ada orang ragu-ragu, kan orang ini kalau menjalankan, oh betul begitu. Ya. Apakah betul kalau aku menjalankan Dhamma nanti bisa mencapai kebebasan, mencapai nibbana? Masih ragu-ragu. Keyakinan yang teguh kepada Dhamma, ya, kepada ajaran beliau, dan keyakinan yang teguh kepada Sangha, kumpulan orang-orang suci, tetaplah ada. Jangan menganggap karena kita tahu perangai seorang biku begini, lalu kita terus tidak percaya keseluruhan. Ya. Itu orang yang belum teguh. Kita yakin betul bahwa saat ini banyak orang yang bisa mencapai arahnya, tapi kita tidak tahu siapa. Ya. Selanjutnya menyempurnakan sila. Tidak bisa lagi melanggar sila, maksudnya ya. Orang yang sudah mencapai kesucian tingkat pertama itu tidak bisa lagi melanggar yang 5 sila, baik dalam keadaan sendiri maupun di orang ramai. Tidak bisa lagi berbohong, tidak bisa lagi membunuh, yang besar maupun yang kecil. Tidak bisa lagi berasusila, nyeleweng. Tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata kasar, fitnah. Tidak bisa lagi minum alkohol. Kalau kita sudah teguh dalam yang 4 titik pokok ini, kita mendapat jaminan bahwa tidak akan pernah terlahir lagi di alam. Ya, seperti yang kita bahas pada malam minggu yang lalu, pencapaian seorang Sotapanna, tingkat kesucian yang pertama. Sampai di sini, ada yang mau bertanya?